Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain yang jawab salam mudah-mudahan pulang dari ini tempat duitnya banyak. Ya amin. Yang aminnya kenceng ketahuan nggak punya duit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama kita hormati sahabat saya, guru saya Kiai David, mudah-mudahan beliau sehat afiah, amin. Berkah umurnya, amin. Amin. Dan terus memberikan kesejukan buat kita semua, amin, ya robbal alamin. Para guru-guru dimanapun berada, mudah-mudahan guru-guru kita dalam keadaan sehat dan selalu berkah dari Allah, amin. Amin. Pemirsa cahaya hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat Al-Qasas yang tadi dibacakan oleh qori kita begitu luar biasa, di mana kita kadang-kadang pengen banget menyerukan kebaikan kepada orang lain. Betul apa betul? Betul apa betul? Jangankan orang lain, kadang kita pengen banget ngingetin sholat sama suami kita. Ada yang begitu? Ada? Ada suami yang malah sholat? Ada? Mana orangnya? Ada istrinya yang nggak mau baca Quran? Ada? Mana orangnya? Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, innaka latahdi man ahbabta, bahwasanya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah hatta itu pun kepada orang yang paling dicintainya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ada di antara kita kadang-kadang ngingetin mulu sama suami, Pak, sholat Pak. Yang diingetinnya galak banget. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ada orang sini yang begitu? Ada. Diingetin buat puasa, kayak kemarin orang-orang puasa dia memakan baik. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Boleh kita mengingatkan siapapun, dan Rasulullah pun diberikan kewenangan mengingatkan kepada orang yang dicintai oleh Rasulullah. Tapi ingat bahwa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, walakinallaha yahdi may yasha, sesungguhnya hanya Allah yang berkehendak memberikan petunjuk kepada siapapun. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Maka kita sebagai umat Islam wajib memberitahu kebaikan. Siapapun boleh sama kita diajakin untuk sholat, siapapun boleh diantara kita diajakin untuk ngaji. Bahkan kita harus jadi teladan. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Setuju. Ini ada kadang ibu-ibu bang, nyuruhnya sama anak ngaji, tong ngaji, neng ngaji, dianya kagak ngaji. Ada yang begitu? Ada. Ada. Mana orangnya? Iya. Ini ada. Kalau sama orang jangan marah-marah, nggak boleh, dosa. Iya apa kagak? Malah dia yang marah-marah. Ada yang begitu? Ada. Ada. Mana orangnya? Iya. Ini ada orang ngingetin sama orang, jangan suka ngomongin orang gibah, ngomongin orang dosa. Dia ngingetin orang nggak ngomongin orang, malah dia ngomongin orang. Ada yang begitu? Ada. Ada. Mana orangnya? Iya. Ayo, maka Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada siapapun. Sehingganya kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, husnudzon fillah wa husnudzon fi khalqillah. Kita kalau pengen jadi orang bahagia, Bu, ya. Pengen bahagia, pengen? Pengen. Beneran? Bener. Serius? Serius. Udah bahagia apa belum? Udah. Insya Allah. Orang kalau pengen bahagia, dua yang harus dia punya amalan dalam dirinya. Apa yang pertama? Husnudzon fillah, punya sangkaan baik kepada Allah. Allah. Ini mah orang kadang-kadang yang lain beli gelang, dia yang sakit hati. Ada yang begitu? Ada. Ada. Mana orangnya? Iya. Orang lain beli kulkas, dia yang kedinginan. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya?
Ayo husnudon sama Allah dengan apapun yang Allah ujikan kepada kita, dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Ketika mengedepankan husnudon, ketika mengedepankan kebaikan-kebaikan yang kita pandangkan kepada Allah, ini akan mendatangkan hidayah agar kita lebih bersyukur kepada Allah. Tapi kadang-kadang nggak begitu. Ada yang begitu ada? Kadang-kadang sama Allah nyalahin mulu. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Dia ngomongnya begini Bang David. Ya. Gua sholat mah sholat, Ya. puasa mah puasa, ngaji mah ngaji, ngapa miskin-miskin baik ya? Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ya. Bu, Bu, masih hidup? Masih. Jangan kita putus asa. Wala ta'asu min rauhillah. Nggak boleh kita putus asa dari rahmat Allah. Lihat bagaimana Allah memberikan gambaran siapa mereka nabi-nabinya Allah yang dicintai oleh Allah, yang mereka lulus dalam hal apa? Lihat, nabi-nabi itu lulus dengan banyaknya ujian. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Ibu nggak tahu kanan kiri ibu itu boleh jadi lagi diuji, ya kagak? Ya kagak? Ya. Ada yang ujiannya suaminya pelit banget, ada yang suaminya pelit, ada? Ada. Mana orangnya? Ada orang sini. Ustaz, ada dibilang tadi bilang ada yang suaminya pelit. Ada. Kan bilangnya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Iya, nggak ada tapi ngangguk gitu. Husnudon sama Allah dengan apapun ujian yang Allah berikan kepada kita. Boleh jadi saat kita menerimanya dengan baik, boleh jadi saat kita menerimanya dengan husnudon, boleh jadi saat kita menerimanya dengan ibadah, boleh jadi saat kita menerimanya dengan sabar. Disitulah pintu di mana Allah menjadikan kebaikan buat kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, orang bahagia itu husnudon fi khalqillah. Hidupnya nggak pernah punya sangkaan jelek sama orang, Bu. Ya. Bu. Ya. Bu. Ya. Nggak punya sangkaan jelek sama orang. Kudu bersih hati kita. Ini mah ada orang ngelihat cemberut baik diomongin. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Dia toel Bang David temennya. Ya. No lihat ngapa? Dia ngapa monyong aja ya. Ada yang begitu ada? Nggak boleh kita buruk sangka. Kenapa? Belum tentu orang monyong kesel sama kita. Betul apa betul? Betul. Bolehkah buruk sangka? Nggak boleh. Kenapa demikian? Karena buruk sangka ini adalah perbuatan yang mendatangkan dosa. Betul? Betul. Sehingganya jangan buruk sangka orang yang monyong belum tentu kesel sama kita. Betul. Kenapa? Sebab boleh jadi emang monyong dari sononya. Ya apa kagak? Betul. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Ayo, maka bersihkan daripada husnudon kita kepada orang lain. Sehingganya kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya, apa kata Allah? Wa huwa a'lamu bil muhtadin, bahwa Allah Subhanahu wa taala amat sangat tahu siapa yang akan Allah berikan hidayah. Benar apa kagak? Benar. Benar apa kagak? Benar. Makanya jangan menjadi orang yang merasa paling soleh. Ada yang begitu ada? Ada. Ini ada orang ngaji mah ngaji. Orang kompak ngaji mah ngaji. Sholat mah tapi ngomongin orang mulu. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Iya. Iya. Ada lagi Bang, ada lagi. Ngaji mah ngaji. Sholat mah sholat. Sama laki romanya kesel mulu. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Iya. Ya. Ada lagi Bang, ada lagi. Ada apa lagi? Ngaji mah ngaji. Sholat mah sholat. Sama saudara nggak ngomong-ngomong. Ya. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Iya. Ayo, maka yang memberi hidayah cuman Allah. Sehingganya apa yang harus kita lakukan? Fastabiqul khairat. Bu. Kalau kita ngajak ngaji orang, biarpun sama orang lain dianggap sok soleh lu, biarin. Benar apa kagak?
Bener apa enggak? Benar. Biarin saat kita ngajakin orang talim, sok bener lu, biarin. Lebih baik kita ngajak, lebih baik kita berbuat, lebih baik kita jadi contoh ketimbang ngomongin tapi nggak jadi contoh. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Iya. Betul. Betul. Maka saya mau nanya sama ibu-ibu, hidayah dari manusia apa dari Allah? Dari manusia apa dari Allah? Nah kalau hidayah dari Allah nggak boleh walaupun kita ngajak maksain ama nggak boleh maksain, betul apa enggak? Karena kenapa? Hidayah datang dari Allah, kewajiban kita ngingetin, kewajiban kita ngajak, tapi prerogatif yang memberikan hidayah cuma Allah. Maka jangan bosan jadi orang baik, Bu, jangan bosen jadi orang baik. Ini mah ya Allah, bang, begini bang. Kadang dia mah kebaikannya pengen dibalas kebaikan. Iya bener. Modelnya begini, gua mau ngasih mulu sama dia mah nggak pernah sebaliknya sama gua. Ada yang begitu ada. Mana orangnya? Ada di sini yang begitu ada. Maka saya mau nanya sama ibu, kalau ibu baik nih sama orang, milih baiknya sama yang sering ngasih sama kita, apa ngasih sama yang pelit? Yang sering ngasih katanya. Kagak pernah ngasih. Bu, kalau mau ngasih, kita milih dulu apa enggak? Ngasih sama yang baik, apa ngasih sama yang pelit? Yang baik. Yang baik apa yang pelit? Yang baik. Yang jujur jawabnya, yang baik apa yang pelit? Yang baik. Udah pasti gue tahu lo. Kalau ngasih pasti lo ngasih yang sering ngasih sama lo. Betul apa betul? Itu kebiasaan kita. Kadang-kadang kita mah ingat kebaikan orang. Kadang-kadang kita mah kalau ngasih nyari-nyari orang dulu. Siapa yang kira-kira baik sama kita kasih. Biarpun rumahnya jauh kita anterin walaupun diumpetin dalam kudungan. Ada yang begitu ada. Mana orangnya? Ada di sini ada. Ibang ngasih tembang doang, ibang ngasih teri doang bang. Sampai diumpetin dalam kudungan, rumahnya jauh sono. Ngapa sampai diumpetin? Males takut si Markonah lihat. Ya, ada orang sini yang begitu ada. Maka kalau orang lain kita ingat saat kita berbuat baik, berarti bu kalau orang lain pengen ingat sama kita, kalau orang lain pengen baik sama kita, kalau orang lain pengen sebaliknya sama kita, maka kita dulu kudu jadi orang yang baik. Maka ada omongan yang begini, gua mah bagaimana eluhnya? Iya. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Ini ya. Betul nggak bang? Betul. Iya, maka ketika orang lain pengen baik sama kita, tanyain dulu sama diri kita, udah baik belum sama orang? Cocok apa kagak? Cocok sama kagak? Cocok. Ini ada orang pengennya dikondangin mulu, nggak pernah kondangan. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Pengennya dikasih mulu, nggak pernah ngasih sama orang. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Mau apalagi kalau lagi ngaji pura-pura bang, dia pengen kue itu jaim, pura-pura. Padahal mah pas orang yang nggak lihat dimasukin semua ke dalam tas. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Emang dasar. Ayo hidayah dari Allah kita nggak tahu bu. Sehingganya pastabiqul khairat, berlombalah kita, seringlah kita melakukan kebaikan. Kenapa demikian? Nggak boleh kita menyepelekan kebaikan bu. Nggak boleh kita menyepelekan kebaikan. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, innamal hasanat yudhibu sayiat. Karena boleh jadi kebaikan yang ringan, yang sedikit, yang sederhana, yang kita anggap sepele, kita anggap kecil, boleh jadi kebaikan itulah yang menghapuskan dosa dari Allah. Alhamdulillah. Rabbana ya Rabbana zalamna sana wa ilam firlana wa tarhamna lanakunanna
khasirin. Barang sekali lagi. Rabbana ya Rabbana zalamna sana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khas. Alhamdulillah. Maka Rasulullah selalu doa buat umatnya. Enggak pernah memaksakan Rasulullah untuk siapapun masuk pada Islam. Tapi doa Rasulullah mulia kepada semua umatnya saat itu. Apa kata Rasulullah? Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Biarpun Rasulullah dicaci, dimaki, dihina, dilempar, disakitin dalam berbuat kebaikan. Tapi yang Rasul lakukan selalu mendoakan kepada orang-orang tersebut. Alhamdulillah. Jadi kalau ibu besok ngajak kebaikan, doain. Betul-betul. Moga-moga dengan doa kita ini mereka semua, saudara kita, keluarga kita, tetangga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau urusan ceramahnya berapi-api, semangat banget, lucu, itu pasti cuma satu orang ya Bu ya. Di sini. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu ada. Mana orangnya? Aduh Masya Allah. Silakan Ibu-Ibu, ada yang mau bertanya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, amalan apa untuk mendoakan orang yang mendapatkan hidayah menurut Rasul? Allahumma shalli ala Baik Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia salam dia jawab dewek. Lah gua jawabnya bagaimana ini? Gue assalamualaikum lagi dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu saking semangatnya Ibu ya Bu ya. Masya Allah. Dibuka dengan salam, ditutup dengan wassalam. Wassalam juga. Waalaikumsalam. Ya Allah, kita doain biar ahli surga. Amin. Duitnya banyak. Amin. Utangnya lunas. Amin. Mau kenceng banget amin nih, utangnya banyak. Masya Allah, luar biasa. Pertanyaan yang menjadi wakil buat ibu-ibu semua. Betul-betul. Saat kita nggak bisa ngajak dengan kebaikan, takut kita dianggap paling soleh. Benar apa enggak Bu? Takut kita dianggap sombong. Sombong lu, emang lu bisa apa? Ngajak-ngajak gua, ada yang begitu ada? Ada, mana orangnya? Ada kadang orang selalu menganggap kita paling merasa baik. Kalau amalan kita ngeri ini menjadi ria. Kalau perbuatan kebaikan kita ini menjadi sesuatu yang malah orang lain iri, dengki, hasut terhadap kita. Maka treatmentnya adalah apa? Sebagaimana kata Rasulullah, doain. Apa doanya? Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal gina. Ini doanya Rasulullah. Buat adalah apa? Orang yang paling sayang dengan saudaranya, dia selalu doain terbaik buat saudaranya. Dengan tadi barang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afaf wal gina. Ngerti enggak? Enggak. Agak. Ntar orang ada yang begitu ditanya, lu doa apa? Ustadz artiin artinya boleh? Boleh. Kita minta sama Allah yang pertama, ini doa Rasul. Apa kata Rasulullah? Kasih doa ini menjadi doa
tanda cinta kita kepada saudara kita. Doa tanda cinta kita kepada orang yang paling kita cintai. Dengan apa? Allahumma inna nas'aluka. Ya Allah, aku minta kepadamu huda, hidayah untukku dan untuk orang-orang yang aku doakan. Alhamdulillah. Yang kedua, watuqa, dan aku minta ya Allah tingkatkan takwaku dan orang-orang yang aku cintai. Dua. Tiga, wal afaf, cukupkan aku dengan segala nikmatmu ya Allah. Wal gina, kayakan hatiku ya Allah agar jadi orang yang bersyukur. Alhamdulillah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal gina. Amalin ya Bu ya. Amalin ya Bu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Abe. Saya ngedengar di beliau tausiah Bu, saya yang keringetan. Bukan apa-apa, semangat banget ya. Apalagi ngomongin doa yang terakhir tadi. Itu doa yang kalau diamalin setelah sholat fardu insya Allah. Bu ya, bagusnya habis sholat fardu ya. Habis sholat fardu baca doa itu. Insya Allah Allah beri keberkahan buat kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan ditinggalin. Baik, kita akan lanjut lagi. Tadi ada Ustadz Abe, habis ini kita ke Ustadz Ihsan ya. Dan setelah itu nanti kita simak tausiah dari Sayyid Alwi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.